Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Dr. Tia dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember. Podcast kali ini terasa spesial karena dalam rangka memperingati World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Dunia yang hadir di tanggal 1 sampai 7 Agustus. Nah, seperti kita tahu, ASI dan menyusui adalah topik yang tidak bosan untuk dibahas karena ada banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat dan juga ilmu baru yang selalu terupdate. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber dan dua-duanya kebetulan adalah konselor menyusui di Rumah Sakit Paru Jember. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada dokter anak Rumah Sakit Paru Jember, yaitu Dr. Ririn Wahyuniang Tiasutik, spesialis anak magister kesehatan, dan di sebelah beliau ada Mbak Desi Wijayanti, AMD-Kep selaku kepala ruangan perinatologi di Rumah Sakit Paru Jember. Selamat siang Dr. Ririn. Selamat siang Mbak Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini kan kalau menyusui itu banyak banget mitosnya ya. Nah, saya mau tanya sebenarnya seberapa penting ASI untuk bayi baru lahir, dokter? Kalau dikatakan penting tidak penting pasti penting ya. Karena ASI itu berasal dari ibu sendiri tanpa ada cara pembuatan dan lain sebagainya. Jadi memang sudah satu paket. Jadi bayi itu lahir otomatis ASI-nya pasti akan ada. Walaupun mungkin di awal-awal minggu itu akan sulit, masih ada kesulitan untuk ASI yang keluar, tapi biasanya setetes 2 tetes atau beberapa cc itu pasti akan keluar. Nah, kalau membahas pentingnya tentang ASI, dari segi ASI-nya sendiri, ASI itu sudah tercukupi kebutuhan untuk nutrisinya sendiri. Jadi mau bayinya itu prematur atau cukup bulan, kurang bulan, itu akan disesuaikan dengan komposisi ASI yang ada pada payudara ibu. Jadi Masya Allah ya, jadi sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ASI prematur, ASI yang aterem juga berbeda tentunya komposisinya. Jadi kebutuhan nutrisinya sudah cukup komplit untuk pada ASI ini ya. Kemudian selain itu pada ASI ini bagusnya lagi itu akan mudah dicerna. Gitu. Ya, mudah dicerna sehingga bayi-bayi ini lebih gampang mencernanya, tidak ada sampah ya, tidak lain seperti susu-susu formula dan lain sebagainya. Jadi dia lebih gampang dicerna dan lebih esensial, tentunya begitu. Selain itu juga pada ASI ada zat untuk anti infeksi. Jadi untuk kemungkinan infeksi, kemungkinan sakit, jadi ada penangkalnya nih dari ASI. Nah, itu yang paling bagus ya. Jadi manfaat dari ASI-nya sendiri. Kemudian manfaat untuk ibunya yang menyusui itu juga ada loh. Gitu. Jadi bukan ASI-nya aja ya, bukan ASI aja yang bermanfaat, tapi pada saat menyusui otomatis juga ada manfaat yang diperoleh oleh si ibu. Yaitu yang pertama apa? Adanya ikatan bonding. Ikatan bonding sehingga ibu itu akan selalu berbonding dengan bayinya. Merasa ada kasih sayang, perhatian ya. Jadi timbullah bonding itu antara ibu dan bayi sehingga ibu akan merasa nyaman, tenang melihat bayinya penuh dengan kasih sayang, tentunya seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya yang secara tidak langsung kita pahami adalah bisa untuk menunda kehamilan karena ada beberapa hormon-hormon tuh yang di situ yang akhirnya menunda kehamilan secara alami, nggak perlu ber-KB dan lain sebagainya ya. Dia sudah menunda untuk kehamilan. Nah, selain itu juga untuk kesehatan ibunya sendiri. Dari segi bapaknya juga ada loh. Apa dokter kok dari segi bapaknya? Otomatis biayanya kan murah. Biayanya yang dikeluarkan murah ya. Jadi otomatis pengeluaran tidak begitu besar, apalagi dengan harga sufor yang terlalu besar kan, satu kaleng, 2 kaleng, bisa 4 kaleng 1 bulan kan lumayan ya. Ya, sedangkan ASI gratis ya, betul. Nutrisinya bagus ya, ada anti infeksi ya. Jadi betul-betul sangat manfaat ini dirasakan untuk seluruh keluarga. Jadi bukan hanya untuk si bayi aja, bukan hanya untuk ibu, bahkan bapak juga merasakan, kakek dan nenek juga sama gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Eman-eman kan kalau tidak dipergunakan. Tapi begitu juga harus dengan ibu harus sabar
Jadi nggak bisa. Kadang-kadang ada yang pertama nggak keluar ya, sudah patah semangat. Nah itu gunanya kami ada di sini, konselor laktasi, baik ada Ibu Desi dan saya sendiri yang sudah konselor laktasi. Itu gunanya kami akan membantu. Dan termasuk rumah sakit ini yang sudah pro ASI, jadi keren. bisa sangat membantu. Iya, mungkin nanti Ibu Desi bisa menceritakan tuh kalau di ruangan bagaimana ya kita melaksanakan IMD, bagaimana nanti di ruangan juga kita ajari DBF dan lain sebagainya. Karena itu paling penting. Paling penting Ya, ASI adalah yang terbaik, tidak bisa terpungkiri itu. Nah, dokter, mengenai ASI di minggu pertama ya. Kan kalau yang minggu pertama tuh kolostrum yang keluar ya. ASI kan warnanya kuning waktu awal-awal. Nah, kalau yang saya tahu kan ada mitos ASInya kuning, buang aja, jelek. Nah, itu gimana, dokter? Tidak boleh dibuang, karena di situ ya, malah banyak protein, kemudian lemak dan juga beberapa zat-zat yang sangat bermanfaat untuk si bayi. Jadi diminumkan saja, kecuali memang ada darah dan lain sebagainya atau terkontaminasi kotoran ya jangan diminumkan. Nah, jadi memang itu awal-awal pada pembentukan daripada kolostrum. Harapannya nanti semakin lama akan semakin bertambah. Karena dalam ASI sendiri itu kan ada beberapa kandungan, terutama kandungan lemak, kemudian protein ya. Jadi itu memang harus dijaga dan itu yang membedakan juga dengan susu formula ataupun susu sapi. Jadi kalau dari pemaparan dokter Ririn tadi, yang ASI itu masuk BPJS ya, dok? Bapak juga senang. Bapak ya, pun betul. juga senang. Bapak gitu pun ya? juga senang, betul. Cuma kan kadang-kadang memang ada beberapa penyulit ya untuk ibu-ibu ini. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit bagaimana sih mengasihi dengan baik. Apa sih ASI itu? Bagaimana sih cara-cara memberikan ASI baik dari proses perlekatan ataupun dari proses posisinya sendiri. Karena itu yang menentukan betul, keberhasilannya. Oke, tadi kita sudah dengar sendiri untuk pentingnya ASI dan juga manfaat ASI ya bagi semua keluarga. Sekarang saya mau tanya, dokter, masalah yang sering dialami ibu saat menyusui itu apa? Karena saya sendiri sekarang sedang menyusui dan masalahnya lumayan ya. Ya, memang tidak semudah yang kadang-kadang orang pikirkan. Betul. Ya. Oh, sudah mengasihi pasti gampang. Ini kadang-kadang memang ada beberapa. Oleh karena itu saya sebutkan, mungkin Bu Desi sendiri sudah paham juga ya, bahwa yang paling penting dari seorang ibu pada saat melakukan mengasihi seorang bayi adalah satu, perlekatan. Yang kedua adalah posisi tentunya ya. Jadi kalau perlekatannya juga tidak benar, biasanya akan mengalami seperti sakit, putingnya seperti lecet ya, kemudian bengkak karena pengeluarannya tidak maksimal sehingga ibunya panas dingin ya. Akhirnya dari situ cobaan berikut datang ya, dukungan, terutama dukungan ya. Kalau udahlah kan udah nggak keluar tuh ASI-nya, pakai sufor aja. Seperti itu kan kadang-kadang ada ya Bu Desi ya. Jadi harapan dukungan dari keluarga ini sangat penting. Betul. Ya, bukan hanya dari suami tapi juga dari sekitarnya. Jadi banyak sekali memang cobaannya. Jadi memang harus semangat. Jadi yang saya tahu adalah, saya pernah baca kok menyusui itu 99% usaha atau kerja keras ya. Ya, betul. Betul, harus kerja keras. Karena dengan adanya kerja keras tapi tidak ada dukungan, itu juga akan lama-lama akan seperti oh iya ya, udahlah sebaiknya. Jadi ada pertimbangan lain. Jadi memang untuk itu makanya kami akan dampingi. Jadi ibu-ibu yang misalnya ada yang melahirkan di sini, biasanya kami akan dampingi, kami akan bagaimana caranya perlekatan yang baik, yaitu bagaimana, karena perlekatan kan tidak sekedar perlekatan ya Dokter Tia ya, jadi mulut bayinya harus bagaimana, areola mamanya itu harus masuk semua, kemudian mulut bayi juga harus terbuka, dagunya harus nempel ke payudara ibu, kemudian posisi bayi harus di antara siku dan tangan. Jadi di tengah-tengah ya. Kadang-kadang ada yang di siku kan. Nah, kemudian bayinya harus menghadap ke ibu, melekat ke payudara ibu ya. Betul. Jadi posisi juga menentukan. Jika posisi tidak benar, kemudian perlekatan juga tidak benar, yang terjadi biasanya putingnya lecet. Karena dia hanya di ujungnya aja. Iya, padahal harus masuk ya. Jadi seperti dot susu itu dok, jadi dia masuk ke dalam. Betul. Jadi nanti dia akan mengenyot yang daerah areolanya, bukan yang di putingnya. Betul. Kalau sementara ini kan mindsetnya adalah putingnya. Jadi akhirnya kan puting lecet. Kalau kayak puting di emut-emut gitu kan lama-lama kan lecet dok. Padahal yang harus masuk dia areola harus masuk. Jadi dia
bisa ngenyot maksimal gitu, Dok. Nah, dokter saya mau tanya nih, kan ya banyak mitos nih itu ya. Saya pribadi tuh dulu sempat termasuk yang nggak punya puting, jadi agak ndelesep gitu Iya, kan. iya. Nah, dulu tuh kan sempat dibilang, oh kalau ndelesep gak bisa nyusuin gitu kan. Nah, kalau menurut dokter gimana? Seperti yang tadi kita bicarakan ya Mbak Desi ya, bukan puting kan kita yang pakai Iya, ya, jadi pakai areola. ya, Dok, Jadi ya. tidak ada permasalahan sebenarnya mau puting yang delesep mau ndak delesep itu ndak masalah, Tetap keluar karena ya, Dok, ya. iya, karena bayinya itu kalau mulutnya terbuka lebar, areolanya masuk seluruhan, kan bukan putingnya Dok yang di sini. Itu kan Areolanya. iya, jadi walaupun delesep sebenarnya tidak ada masalah. Oleh karena itu biasanya nanti kita pandu gimana caranya supaya areola ini Areola masuk masuk. gitu loh. Jadi kalau puting aja kan cuma Iya, betul. apalagi kalau ada bunyi gini. Nah, itu gak benar Nah, tuh itu nggak Dok, masuk, nggak masuk. Biasanya itu kalau kita pakai ini ya Dok, ini itu harus masuk semua. Hop, gitu. Oh, kalau dia udah hop gitu, ya itu yang benar nih. Kemudian pipinya biasanya ngembung tuh, dia ngembung. Nah, itu dia bagus tuh perlekatannya gitu. Ya, tapi itu Ya perlu latihannya effort, Masya oleh Allah. itu oleh karena itu kita berlatih ya, Berlatih. kita harus berlatih. Oleh karena itu Rumah Sakit Paru juga melatihkan semua SDM-nya untuk ini Ya. supaya bisa tertangani dengan baik, Betul, karena betul. bagaimanapun tidak memungkiri ya Dok, apa yang kita kerjakan di ruang NICU juga semuanya juga tergantung pada ASI ibu. Biasanya bayi-bayi yang pertama kali untuk minum ya, kita udah ajari minum, kita biasa mengafiskan untuk memberikan ASI terlebih dahulu, karena dengan ASI kejadian nek atau infeksi daripada usus itu juga akan terhindar. Gitu. Karena apa? Karena dia kan mencerna secara sempurna ya Dok, Betul, jadi betul. terserap secara sempurna, itu yang paling bagus. Gak ada sisa Iya, soalnya, Dok, dan ya. tidak, jadi menghindari. Jadi dia bisa menghindari kejadian infeksi daripada usus ataupun intoleransi laktose. Jadi tidak, karena gulanya kan kita tidak memakai Betul. ya, karena gulanya sudah beda, kan Beda. tidak sama dengan sufor ya. Jadi Benar-benar. dan memang betul-betul memang diperuntukkan untuk bayi. Walaupun sufor itu diperuntukkan untuk bayi, kadang-kadang ada tambahan gula di situ ya. Iya, Nah, betul. jadi itu yang cukup berbahaya sehingga nanti bisa menyebabkan beberapa alergi ataupun kembung dan lain sebagainya, kolik bahkan ya Dok gitu. Iya, jadi kalau saya tuh sering menemukan gini, suaminya mendukung, ibunya mendukung proasi, neneknya ini ilmu neneknya bekerja di Oleh karena itu kalau konseling laktasi mungkin dibawa ya Dok. Jadi kalau dibawa kita juga akan mengedukasi ya. Jadi kita ini terbuka lebar sebenarnya Dok. Jadi biasanya karena kami memahami, apalagi untuk ibu-ibu muda anak pertama ya, biasanya nenek ini berperan besar. Betul. Karena berdasarkan pengalaman terutama ya. Tapi bagus juga nih nenek, karena dengan adanya neneknya ini otomatis kita kasih pengetahuan, nah lebih semangat lagi tuh Betul. ibu. Karena dengan adanya nenek, dia itu pendukung terbesar loh Dok. Bagaimanapun nenek ini pendukung terbesar dan sangat-sangat aware biasanya pada cucu. Jadi saya juga salut sama nenek-nenek ini karena usianya sudah begitu, tapi beliau ini kadang-kadang mau belajar ya Mbak Desi ya. Karena kalau di ruang bayi kita kan nenek-nenek kita hadirkan juga ya, Iya, biasanya kita ayo ajak mbah-mbahnya juga. ikut juga Iya, ya. Jadi dari betul. situ kita bisa memberikan pemahaman, bercerita, kemudian sharing, oh iya saya dulu nggak begitu dokter, oh sekarang begini, berarti saya ada agak ini ya, oh iya ya saya semangat nih mau belajar. Malah kadang-kadang neneknya tuh yang semangat, terus nanti mungkin kita ajari pijat oksitosin untuk meringankan ibunya sehingga hormon oksitosin ataupun prolaktinnya bisa lancar. Jadi hormon-hormon yang menghambat juga bisa terhindar. Karena kalau ASI ini tidak diproduksi ya Dok, hormon-hormon ini tidak kita openi lah istilahnya dengan baik, ya ASI juga akan terhambat gitu ya Iya, Mbak Desi ya. Memang memanage moodnya ibu menyusui itu susah ya. Iya Dok, ya. betul. Ketika senang asinya banyak. Iya. Ketika stres asinya turun. Iya, karena ya itu, oleh karena itu hormon-hormon ini harus kita jaga, apalagi hormon oksitosin, hormon cinta ya kalau kita bilang hormon cinta. Betul. Jadi mungkin biaya yang untuk beli sufor itu untuk menyenangkan istrinya Iya, ya. Diganti, betul, ya. betul. Baik seperti itu. Diganti, Diganti ya. diganti. Oke, jadi kalau di Rumah Sakit Paru kan memang sudah pro ASI Ya, ya, betul. sehingga memang betul-betul kita mengajari Ya. ketika
ibunya di sini juga Iya. gitu ya. Nah, ketika ibunya sudah pulang nih dok, kemudian 1 minggu kan biasanya kontrol ya dok. Kemudian ada masalah nih di tengah-tengah 1 minggu itu ada masalah untuk terkait menyusui. Dari Rumah Sakit Paru sendiri memfasilitasi nggak dok untuk itu? Kita biasanya di poli ya, kita di poli, kita biasakan adakan konsultasi secara langsung, jadi nanti di sana kita bisa bantu. Baik. Oke, terus saya mau tanya nih, kalau untuk ibu bekerja masih bisa nggak dok menyusui? Jadi Bisa, kadang kan bisa. ada beberapa orang itu ketika cuti melahirkan dia pakai ASI, ketika dia sudah masuk kerja ya sudah support aja gitu ya. Gimana dok? Jadi saya turut bahagia ya, karena ibu masih sempat juga ya bekerja, masih sempat juga mengasihi. Biasanya dengan melakukan pompa ya dok. Jadi pompa dilakukan ya seperti biasa menyusui kalau bisa, dan sesering mungkin. Karena bagaimanapun kalau ASI itu tidak dipompa, tidak dirangsang ya tidak akan keluar gitu ya. Dan terutama di malam hari, karena di malam hari itu ada hormon di mana dia itu memang berfungsi untuk istilahnya pabriknya nih. Nah, kalau malam hari udah kecapean, tidak memompa, biasanya pagi juga hasilnya juga akan lebih sedikit. Iya, nah, betul itu. Kalau diusahakan, kalau bekerja malamnya itu juga memompa seperti biasa kalau si baby lagi bobok. Tapi kalau tidak bobok sebaiknya langsung aja ya, langsung disusui ya. Jadi otomatis hormonnya besok pasti ada produksi nih, harus memproduksi nih gitu. Nah, besok paginya akhirnya nanti produksinya lancar gitu dok. Nah, kalau besok paginya lancar, mungkin di tempat kerja minta izin untuk dipompa. Saya rasa setiap tempat bekerja itu selalu menyediakan ruang laktasi setahu saya ya. Jadi ibu bisa kapanpun, dan sekarang ini kayaknya ada pompa ASI yang bisa sambil jalan-jalan aja bisa ya. Bisa ya Bu Desi ya. Bisa Ya, kalau hands-free itu ya dok, kalau zaman saya kan, karena saya udah angkatan lama ya, belum ada. Jadi saya kalau harus pompa harus sembunyi di mana dulu gitu dok. Tapi kalau sekarang saya lihat ada tuh yang kecil yang bisa sambil dia jalan ya. Iya, diselipin di Iya bra itu betul. bisa. Jadi ya alhamdulillah sekali. Jadi banyak inovasi-inovasi terbaru sehingga tidak mempengaruhi ibu bekerja. Saya rasa tidak ada pengaruhnya. Dan kalau untuk konsumsi makanan bisa dilihat di buku KIA berapa kebutuhan makanan untuk ibu menyusui, di sana sudah cukup lengkap. Gitu, saya mau tanya terkait penyakitnya ibu menyusui ketika dia bekerja. Penyakitnya untuk anaknya sih sebenarnya. Media pemberian ASI selain yang langsung. Oke. Jadi ketika ibunya bekerja, terus anaknya kan di rumah. Nah, ini media pemberian ASINya seperti apa, dokter? Kalau memang takut bingung puting, bisa kita pakai cawan ya. Bisa pakai cawan. Nanti yang di rumah diajari bagaimana caranya. Biasanya kita juga waktu konseling ya, kita biasanya akan tanya, ibu nanti rencana akan bekerja? Biasanya kita akan tanya begitu. Oh iya dokter, oke. Ibu maunya bagaimana? Biasanya kita sesuaikan aja kondisi bayi dok. Kadang ada bayi yang pakai dot aja juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, kita ngikuti aja gitu. Tapi ada yang juga setelah kenal dot nggak mau dok ke puting saya. Nah gitu ya. Jadi kita pakai cawan. Nah bagaimana caranya itu nanti bisa kita diskusikan dengan kita. Biasanya kita ajarin. Pakai pipet juga bisa ya dok ya? Kalau pipet bisa, cuma dia untuk refleksnya ya. Jadi kurang bagus karena dia begini kan, otomatis kan pipetnya yang bergerak kan. Tapi kalau cawan kan memang bayinya yang seperti menjulur begitu dok. Saya pakai pipet sih kan, pakai cawan kesedak mulu. Nah berarti posisinya harus konseling nih sama kita. Karena selama di rumah sakit paru beberapa bayi-bayi ya dok yang ada di NICU, kita biasanya nggak pakai dot, kita pakainya cawan. Pakai cawan ya. Dan iya kafeder dan aman, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Memang ada posisi-posisi tertentu, ya. Dan harus memang telaten ya dok. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah memang saya telaten, cuman ya itu tadi nggak bisa pakai cawan. Oke, sekarang saya mau tanya ke Mbak Desi terkait layanan anak di rumah sakit paru dan juga kesiapan rumah sakit paru dalam mendukung ASI bagaimana Mbak, di ruang perina ataupun di ruang NICU ya? Ya, terima kasih. Kebetulan saya ini di ruang perina terkait untuk bayi-bayi baru lahir, kita kontak langsung ya. Baik itu persalinan normal ataupun SC. Jadi yang pertama kali upaya yang kita lakukan yaitu EMD. Benar-benar EMD harapannya
akan mengenal ya, langsung bonding itu dari awal sudah terbentuk seperti itu. Karena kan nanti dia pada waktu IMD Mbak Desi ya Oke. kan dia kan melengket tuh Iya, pada lengket ibunya. ke Jadi ibunya. dia tercium bau ibunya. Bau ibunya. Ya, jadi usahakan kalau IMD itu jangan sampai ada parfum ya, bau wangi-wangi gitu selain bau ibunya. Biar dia nggak terganggu tuh perciuman bayi. Karena dengan IMD nanti dia tahu nih, oh baunya di sini. Ya, dia akan nyari tuh di daerah-daerah putingnya ibu gitu. Iya, itu amazing sekali sih. Iya, IMD itu benar-benar bayinya bisa bergerak sendiri Iya, gitu. karena ada rangsangan bau ya, Bu Desi Iya, ya. betul. Seperti itu. Ya, jadi beberapa teknik kadang yang kita lakukan kalau bayi itu bugar ya, bayi bugar, maka kita upayakan kalau tidak ada cyanosis, tidak ada hipotermi, kita upayakan masih mensisakan air ketubannya di telapak tangan bayi. Dengan upaya-upaya gitu. tersebut, harapannya IMD ini akan berhasil. Ya. Gitu. Jadi Jadi ada misalkan tekniknya nih, tekniknya, nggak iya. asal-asalan. Ini berarti ada teknik rahasia ya. Iya. Ternyata masih baru ya Bu ya. Oke. Kemudian juga misalkan itu persalinannya SC apakah memungkinkan? Nah, kita memang sangat-sangat mengoptimalkan dan berupaya untuk bisa seperti itu. Yang lagi-lagi yang pertama memang kita harus melihat kondisi bayi ya. Setelah kita bantu, tolong kita hangatkan sesegera mungkin, kita akan upayakan bisa bonding lagi-lagi ke ibu dengan posisi-posisi teknik tertentu ya, dengan kondisi yang sebagian separuh ke bawah dilakukan tindakan, bagian separuh ke atas kita lakukan IMD seperti itu. Tentunya sih dengan rapat tim terlebih dahulu ya Dok. Jadi atas persetujuan dokter anestesi ataupun persetujuan dengan dokter obstetri. Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya ya Bu Desi. Jadi kalau seandainya beliau semua setuju dan ibunya juga menghendaki, kita kerjakan. Otomatis semua atas persetujuan yang ada di dalam ruang operasi, karena bagaimanapun kan hipotermi yang paling menakutkan ya. Jadi kita juga harus men-setting nih suhu ruangannya berapa. Iya betul, karena kan bayi tidak boleh terlalu Iya, dingin sedangkan ya. waktu itu betul kan dia sekali. pasti akan telanjang kan. Betul. Paling ditutupi hanya ditutupi kainnya oka kan, baju baju steril ya. Benar-benar ya. Dan dokter SPOG di sini juga sangat-sangat pro ya. Pro ASI. Ya, pro ASI. Harapannya bagus IMD ya Mbak, jangan lupa jangan sampai ke bawah. Jadi memang Betul, harus betul. kita lakukan IMD. Selanjutnya tahap selanjutnya kita lakukan konseling, karena memang ibu itu di saat-saat kondisi postpartum kan masih merasakan nyeri seperti itu, masih terfokus pada dirinya sendiri kan. Jadi kita bantu edukasi, semangat ibu, kita kasih selamat dulu bayinya setelah lahir, alhamdulillah dengan kondisi baik seperti itu. Nanti kan semangat hilang dia kalau lihat bayinya Ya nyerinya. betul. Enggak, kita kasih semangat supaya nanti bisa menyusui ASI eksklusif karena kami pro ASI seperti itu. Ada rawat gabung juga berarti ya Dok ya di rumah Ya, sakit kita Parahyangan. selalu mengutamakan rawat gabung ya. Jadi kalau bayi-bayi memang tidak ada indikasi untuk rawat inap, tidak perlulah saya rasa untuk rawat inap ya, kecuali memang bayi-bayi rujukan ya Dok. Kalau bayi-bayi rujukan mungkin kita juga melakukan DBF ya, langsung dikerjakan oleh Bu Desi dan teman-teman tim supaya bayi sudah tidak pada saat pulang sudah tidak tergantung lagi pada DOT dan tidak hilang puting, bingung puting ya. Iya, bingung puting. Ini bahasanya menarik sekali ya. Kalau misalnya nih, kan sekarang itu kayaknya pendidikan ASI itu dilakukan bahkan sebelum ibunya itu melahirkan ya. Betul. Mungkin kita bisa ya buat kayak gitu ya. Mungkin bisa ya, karena memang seharusnya sih konseling menyusui itu dilakukan pada saat ibu sebelum melahirkan. Jadi kita nanti akan diberikan pendidikan bahwa caranya begini, posisi begini, kita bisa menggunakan boneka ya Bu Desi. Terus ada juga nanti payudara yang memang sintetik yang memang sudah kita kita dibekali pada saat kita belajar dulu, jadi bisa belajar dengan menggunakan itu. Oke, baik. Menyenangkan sekali ya untuk terkait ASI ini ya, nggak ada habisnya gitu. Ya, nggak ada habisnya. Betul. Tapi waktunya juga habis. Iya. Ini bahasan yang saat saya hamil anak pertama tuh kayaknya bahasannya susah sekali untuk ASI. Betul Karena tuh sekali. aksesnya terbatas. Pengalaman Ya, nggak betul. pertama ya. seperti sekarang kan Instagram sudah banyak yang Ya, membahas betul. tentang ASI ya Tentang ASI. gitu. Dan untuk pro ASI itu sudah Ya. benar-benar digaungkan sekali. Kalau dulu kan memang terbatas Ya, sekali betul. infonya. Bahkan ketika saya kuliah aja ada ASI itu nanti ada hormon ini, kemudian sebatas itu. Ya, betul. Nanti tidak ada yang kalau misalnya semakin sering dikeluarkan nanti semakin Semakin banyak banyak. kayak itu Ya. tidak ada. Jadi saya mencari tahu sendiri. Memang kalau ada workshopnya gitu mungkin kalau sekarang itu bakal ikut, pasti banyak banget yang mau ikut. Mungkin nanti kita bisa melakukan workshop Dok,
dari Rumah Sakit Paru kita mengadakan workshop untuk laktasi. Jadi kita memberikan pengetahuan sedikit tentang apa sih ASI, bagaimana sih supaya ASInya lancar. Apalagi biasanya di minggu-minggu pertama ya, orang banyak putus asa tuh biasanya di minggu-minggu pertama ya. Iya, bener, Apalagi yang SC kadang-kadang nggak selancar yang partus normal kayak gitu. Jadi kita selain memberikan semangat, kita sebagai konselor juga kita akan membantu bagaimana cara-cara yang benar untuk melakukan perlekatan, posisi dan itu. Karena kuncinya adalah itu, Dok. Betul. Izin menambahkan Gimana terkait di pelayanan di Rumah Sakit Paru untuk ibu-ibu melahirkan di Rumah Sakit Paru, kita terkait untuk menyusui ini kita harapkan berhasil ya. Kita harapkan benar-benar paham, mispersepsi itu bisa kita arahkan ibu-ibu ya. Kesalahan-kesalahan itu kita eliminir gitu. Kita di awal-awal sudah kita konseling, selanjutnya kita konseling lagi seperti itu. Sebelum pulang kita wajib kita ajarkan DBF seperti nanti itu. mungkin nanti pada sesi akhir ini bisa ditampilkan beberapa foto-foto atau video pada saat melakukan DBF di ruangan Perin. Ya. Dari bidan-bidannya sendiri juga ikut membantu untuk pijat oksitosin, mereka pasti akan bantu itu untuk melakukan pijat oksitosin karena kebetulan kan ibu bersama bidannya gitu. Jadi ibu akan dipijat oksitosin, bayi kita akan sering dekatkan kepada ibu saat sebelum rawat gabung. Kalau sudah rawat gabung otomatis lah waktu udah karena langsung waktu menyusui. pulang tuh harus wajib ya. Saya wajibkan untuk gimana Bu Desi bayinya pas sudah sama ibu coba difoto, kita selalu ada dokumentasi. Jadi saya betul-betul melihat oh ya ini bayinya sudah layak pulang karena ibunya juga udah pinter, si baby juga udah pinter. Karena ada beberapa kasus rujukan di mana bayi tidak menggunakan ASI ya, jadi dia menggunakan DOT, berat badannya turun. Nah kita akan mengajari gimana caranya supaya ASI aja lah, nggak usah pakai sufor. Jadi dengan ASI juga terpenuhi kok kebutuhan kalorinya dan berat badannya naik ya bisa pulang dengan bagus. Dan sampai saat ini juga alhamdulillah nggak ada kendala dengan ASI ya. Padahal awal-awal juga karena mungkin ASInya kurang dipompa ya karena campur dengan sufor, jadi akhirnya tidak pakai produksinya tidak banyak sehingga mau berhenti untungnya dia kesini kita tangani lagi, kita konseling lagi, semangat lagi, akhirnya ASInya banyak lagi. Karena ada trik-triknya juga kan. Kalau bayi dengan ASI ini kadang kan ada mitos ya dengan ASI itu kurus nanti ya. Padahal nggak juga ya, banyak juga kan bayi-bayi yang sudah ASI juga berat badannya naik. Karena kita kan lihat lemak ada di mana posisinya. Nah itu yang kita perbanyak kayak gitu. Jadi mungkin gangguan-gangguan pada saat menyusui juga terhadap bayi juga kita hindari. Jadi nanti ada beberapa tips-tips yang kita berikan kepada ibu-ibu sesuai dengan usia bayi yang ada sehingga bayi ini bisa mencukupi kebutuhan untuk berat badannya. Karena memang yang buat stres tuh omongan tetangga ya. Iya betul. Omongan yang lain-lain ini, kok anaknya cuma ASI sih kan kayak gitu-gitu ya. Kurus loh. Iya, itu juga yang kita tekankan juga. Betul. Jangan membandingkan anak ibu dengan anak orang lain karena masing-masing itu berbeda, kondisinya itu berbeda. Betul. Iya, jadi kadang kan juga kalau ASI pas dia keluar, kok cuma keluarnya dikit sih. Kalau zamanku dulu tuh sampai bajunya basah-basah kayak gitu ya. Jadi bikin daunnya seperti itu ya. Jadi memang kalau pada awal-awal kan memang ASI tidak bisa selancar ya. Jadi ada beberapa ukuran-ukuran. Jadi kalau ASI cukup segini kalau hari pertama, hari kedua dan itu cukup untuk bayi, tidak akan membahayakan. Gitu. Iya betul. Oke, bahasanya menarik sekali. Mudah-mudahan besok bisa segera terlaksana untuk workshop pelatihan ASI-nya. Oke, sekian dari saya dan juga Dr. Ririn dan Mbak Desi. Terima kasih atas kedatangannya. Sekian dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Rumah Sakit Paru Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah Sakit Paru Jember. Rumah Sakit Paru Jember.